Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Setelah menjuarai Tata Steel minggu yang lalu, Magnus Carlsen kembali turun gunung beraksi lagi kawan, main di turnamen antar tim di Norwegia. Carlsen memperkuat tim Overspill dan Carlsen baru turun di babak kelima tadi malam bertemu dengan International Master Osmoe. Namanya cukup panjang, bisa kalian lihat di situ. Saya tidak akan menyebutkan nama panjangnya, cukup repot kawan, namanya itu susah disebutkan. Oke, langsung kita ke atas papan. Di sini Carlsen pegang putih, bermain dengan pion E4 dibalas dengan karokan defense oleh Osmoe, pion C6. Kuda F3, pion D5. Carlsen tidak melanjutkan pertukaran pion apalagi mendorongnya, dia melanjutkan dengan pion D3. Di sini pion D pukul pion E4 dipukul balik menggunakan pion D. Artinya Carlsen menawarkan pertukaran menteri yang lebih cepat. Di langkah keempat ini kawan, diterima oleh Osmoe, dipukul balik oleh Raja. Carlsen sudah kehilangan hak untuk rokadenya. Kuda hitam berkembang ke D7, kuda putih berkembang ke D2. Selanjutnya pion E5 menghentikan laju pion juga untuk mendapatkan penguasaan ruang di petak pusat. Kuda ke C4 memberikan pressure bagi pion pusat hitam di backup dengan pion F6. Carlsen melanjutkan manuver kuda ke D2, ingin bermanuver nanti ke sayap menteri kawan. Dan menarik kawan, langkah ini merupakan langkah engine yang belum pernah dimainkan sebelumnya oleh manusia di langkah ke-8 ini. Jadi ini adalah ide baru dari Carlsen. Di sini kuda C5 lanjut hitam atau Osmoe memberikan pressure bagi pion pusat putih, juga membuka diagonal terang bagi pengembangan gajah terangnya nanti. Sekarang pion A4 menghentikan laju pion B5, dibalas gajah E6 mengincar kuda C4. Di sini Carlsen melanjutkan dengan menyerang kuda terlebih dahulu. Kuda mundur, sekarang pion C3 dibalas dengan kuda H6 oleh Osmoe. Di sini raja bergerak ke C2 untuk meninggalkan lajur D yang sudah terbuka ini kawan, yang bisa dimanfaatkan oleh hitam. Mungkin dengan langkah rokade panjang, otomatis beteng langsung menempati lajur D yang terbuka. Hitam memanuverkan kuda ke F7. Carlsen melanjutkan kuda B3 untuk membuka lajur D nanti kawan. Gajah segera berkembang ke petak-petak ini, mungkin nanti betengnya siap digeser ke lajur pusat oleh Carlsen. Kuda hitam D6 menantang pertukaran, diterima oleh Carlsen skak, dipukul balik oleh gajah gelap. Selanjutnya kuda ke A5 mengincar pion. Diantisipasi dengan langkah rokade panjang dan Carlsen melanjutkan pengembangan gajah terangnya menantang pertukaran, diterima, dipukul balik oleh kuda mengancam gajah, gajah mundur. Selanjutnya gajah ke E3 mengincar pion, diantisipasi dengan pion B6. Selanjutnya beteng H bergeser ke D1. Hitam pun membalas dengan raja bergerak ke C7. Untuk membackup peta D6 ini kawan, dari ekspansi kuda yang ingin melakukan skak terus bermanuver ke peta ini untuk menggarpu beteng. Di sini Carlsen mendorong pion A5 menantang pion untuk membuka lajur A bagi betengnya, ditolak, pion didorong mengancam kuda. Dan di sini ada langkah menarik dari Carlsen melakukan pengorbanan kuda B6. Tapi engine tidak menyukai variasi ini kawan, dibalas dengan langkah kuda ke B8. Secara psikis kawan, Carlsen tadi juga sedang menyerang psikis lawan, memberikan efek shock pada posisi seperti ini, tapi lawan tidak bisa memanfaatkan ketidakakuratan kuda lompat ke peta B6 ini, malah membuat langkah yang kurang akurat juga dengan kuda ke B8. Mungkin sedikit gentar melawan sosok Magnus Carlsen, seorang juara dunia kawan. Padahal pada posisi ini tak masalah bagi hitam untuk pukul kuda menggunakan pion. Jika putih melanjutkan dengan pion pukul pion skak, kalian pukul saja pion ini menggunakan kuda. Mungkin yang kalian takutkan adalah beteng bergerak ke peta ini untuk melakukan skak. Raja mundur, di sini ada dua pilihan bagi putih, apakah pukul kuda menggunakan gajah atau pukul gajah menggunakan beteng terlebih dahulu. Akan kita otak-atik dua variasi ini kawan. Pertama, beteng pukul gajah, apa yang terjadi? Hitam bisa melanjutkan pertukaran beteng terlebih dahulu. Setelah dipukul balik oleh raja putih, selanjutnya hitam akan menggeser betengnya untuk segera aktif juga di lajur pusat dengan melakukan skak. Raja kembali, dan di sini kalian bisa menantang pertukaran beteng di sini kawan. Bila putih menolaknya dengan skak di sini, simple, kalian bisa maju ke depan untuk melindungi kuda dari ancaman gajah. Dan dengan variasi ini, permainan masih akan cukup seimbang kawan, tak ada masalah bagi hitam. Atau pada posisi seperti ini tadi, kalian mendahulukan gajah pukul kuda,
Di sini tetap beteng akan pukul beteng terlebih dahulu. Setelah dipukul balik oleh Raja Putih, beteng tak perlu digeser kawan ke peta ini karena ada gajah di sini. Kalian bisa menantang pertukaran. Kemungkinan putih akan menolaknya kawan, karena jika menerima maka betengnya akan tewas. Gajah pasti akan mundur seperti ini. Barulah sekarang gajah bisa bergerak ke peta ini untuk memberikan jalan bagi beteng aktif ke lajur pusat. Dengan variasi ini pun tak ada masalah bagi kedua pemain. Masih saja permainan masih cukup seimbang. Posisi jumlah pion pun masih tetap setara. Oke, kita kembali ke permainan aslinya saat Carlsen melakukan pengorbanan kuda ke peta B6 ini. Otsmoy tidak berani ambil kuda ini kawan menggunakan pion. Dia memanuverkan kudanya ke B8 dan Carlsen melanjutkan pertukaran beteng. Mendorong pion ini maju terlebih dahulu merupakan pilihan langkah dari Stockfish di posisi ini. Tapi Carlsen bertukar beteng terlebih dahulu, dipukul balik menggunakan gajah. Sebuah respon yang sangat defensif kawan dari gajah ini. Hitam akan kehilangan tempo untuk mengeluarkan betengnya, karena langkah terbaik adalah memukul balik menggunakan beteng. Mungkin Carlsen atau putih melanjutkan dengan pion A6. Dan jika pada posisi ini kalian pukul kuda ini menggunakan pion, kalian akan memberikan jalan bagi pion putih untuk beraksi dan promosi. Kalian harus mengorbankan kuda di sini, dipukul oleh beteng putih, dan beteng akan bergeser menghentikan laju pion. Di sini putih akan melanjutkan dengan langkah beteng pukul pion ini kawan. Hitam pukul pion ini, dan selanjutnya beteng akan pukul pion ini. Beteng hitam menjadi incaran gajah putih. Walaupun kalian melakukan skak di sini, raja masih bisa menghindar dan mendekati beteng kalian. Jika kalian melakukan pertukaran beteng seperti ini, yakinlah hitam akan kalah kawan. Karena sudah kalah satu pion, apalagi Carlsen yang main, kalian dapat dipastikan kalah. Tapi respon dari hitam di sini tadi kita lihat bahwa Carlsen setelah bertukar beteng, dia memukul balik menggunakan gajah, tidak menggunakan beteng. Dan Carlsen mendorong pionnya maju ke peta A6. Seperti yang saya sebut tadi kawan, jika pion sekarang ambil kuda, pion ini dengan mudah maju bisa promosi, membahayakan. Di sini Otsmoy memutuskan untuk berkorban kuda kawan dengan pukul pion A6. Dan jika sekarang kalian pukul langsung kuda ini menggunakan beteng, kalian salah kawan. Karena raja bisa bergerak ke peta ini untuk mengancam beteng. Dan selanjutnya mungkin beteng akan mundur kembali ke A1. Dan di sini kuda bisa disikat menggunakan pion atau menggunakan gajah menantang pertukaran. Dan posisi hitam akan semakin lebih baik kawan, karena hitam unggul satu pion. Jadi pada posisi seperti ini, saat kuda hitam berkorban pukul pion A6 ini, Carlsen tidak langsung atau terburu-buru pukul balik menggunakan beteng. Dia melangkah kuda ke peta J4. Sama-sama kawan, nantinya putih akan mendapatkan kuda ataupun hitam juga akan mendapatkan kuda jika berani ambil kuda putih menggunakan pion. Tapi jika kuda ini menghindar kawan ke peta ini, pion yang ada di belakangnya akan tewas oleh putih nanti. Walaupun raja bergeser ke peta ini rasanya juga buruk. Coba kita lihat jika bergeser ke peta ini apa yang akan dilakukan oleh putih kawan. Kuda mempunyai tempo untuk menghindar dengan melakukan skak di sini. Dan kuda yang ada di peta A6 akan tewas nanti. Walaupun kalian kejar dengan raja di sini, selanjutnya adalah kuda akan ke peta F7, menggarpu beteng dan menggarpu gajah. Sudah tak ada kesempatan bagi hitam untuk menghindari ancaman beteng di langkah berikutnya kawan. Hitam akan kehilangan kuda. Jika pada posisi seperti ini, hitam tidak melanjutkan pukul kuda menggunakan pion, malah menggeser rajanya, maka ancamannya adalah kuda hitam akan tewas. Oleh karena itu, Otsmoy langsung pukul kuda putih sehingga struktur pionnya rusak kawan. Dan Carlsen ambil kuda hitam di peta A6. Dan selanjutnya pukul pion A7 mendapatkan pion yang ada di peta G7. Oleh karena itu, raja bergeser ke D7 terlebih dahulu. Beteng pukul pion skak ditutup oleh gajah agar beteng putih tidak mendapatkan pion G7. Carlsen melanjutkan pion F4. Berharap pion pukul pion akan dipukul balik dan gajahnya akan menyerang gajah hitam. Pada posisi ini kawan, gajah langsung bergerak ke peta B6 juga bisa dimainkan oleh putih. Dan beteng hitam akan membackup gajahnya di peta J8. Putih bisa melanjutkan pion-pion di sayap rajanya. Dan dengan tempo seperti ini kawan, akan memberikan waktu bagi raja putih untuk bergerak nanti. Karena posisi gajah ini kena pin kawan, untuk sementara para perwira hitam ini akan stuck di sayap menteri seperti ini. Akan memberikan waktu bagi raja untuk mengawal pion-pionnya di sayap raja nanti. Tapi Carlsen bermain dengan pion F4, dibalas dengan langkah raja ke J8 menghindari pin-pinan.
Di sini Carlsen melanjutkan pertukaran pion F pukul pion E5 dan di sini hitam melakukan kesalahan pukul balik menggunakan pion F. Dan silakan pause video ini untuk beberapa detik kawan dan coba temukan langkah terbaik putih pada posisi ini untuk memanfaatkan blunder dari hitam ini dan memastikan kemenangannya. Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik putih pada posisi ini? Apakah kalian menemukan langkah gajah ke petak B6 ini? Jika kalian menemukan langkah ini kawan, berarti kalian jago main puzzle. Inilah langkah terbaik bagi putih pada posisi seperti ini. Tapi Carlsen tidak menemukan langkah ini kawan. Entah kenapa pada posisi ini dia langsung melakukan skak dengan beteng A8. Sudah kehilangan kesempatan terbaiknya di posisi ini tadi kawan. Pada posisi ini kawan, gajah ke petak B6 merupakan pilihan terbaik untuk memberikan pressure gajah hitam ini. Apabila tantangan ini diterima kawan, maka petak B8 ini tidak ada yang mengontrol, beteng bisa melakukan skak di sini dan beteng bisa mendapatkan beteng hitam. Tapi jika pada posisi seperti ini tantangan tidak diterima, gajah memilih bergerak ke petak D6 untuk mengawal petak B8, beteng putih bisa mendapatkan pion hitam. Dan coba lihat, putih mempunyai pion mayoritas di sayap raja kawan, melawan satu pion tentu mudah bagi Carlsen dalam permainan endgame seperti ini. Tapi sayangnya kawan, tadi Carlsen tidak bisa memanfaatkan langkah blunder hitam memukul balik pion menggunakan pion F. Dia langsung melakukan skak dengan beteng A8, ditutup oleh gajah, dan Carlsen sekarang juga tidak mempunyai kesempatan lagi menempatkan beteng di baris ke-7 karena di sini sudah ada gajah. Jadi Carlsen menarik mundur betengnya ke A5, persiapan mendorong pion mungkin ataupun persiapan mengadu gajahnya nanti. Oleh karena itu raja bergerak ke petak B7, mengontrol petak A7, Carlsen mendorong pionnya untuk mengadu pion, tantangan ditolak, beteng hitam bergeser ke J8, Carlsen mendorong pionnya lagi dan beteng F8 oleh Otsmoy. Beteng putih turun ke A1, mencoba mencari posisi yang lebih bagus karena di lajur A ini juga sudah tidak efektif lagi. Beteng hitam F6 dan di sini pion G3, pion H5, raja ke D2. Beteng D6 skak, raja kembali, beteng kembali ke F6, dan gajah J5 untuk mengontrol peta ini agar beteng tidak bisa bergeser lagi. Pion H4 tantang Otsmoy, tantangan ditolak, Carlsen menggeser beteng D1, mencoba ingin melakukan skak di sini untuk mengusir raja nanti kawan, sehingga pionnya bisa didorong maju terus dan dijawab oleh hitam dengan langkah pertukaran pion terlebih dahulu. Dipukul balik terlebih dahulu oleh Carlsen dan selanjutnya beteng G6 mengincar pion. Beteng D7 oleh Carlsen, raja ke A6 dan beteng D8 mengancam gajah, raja kembali dan gajah F2 oleh Carlsen melindungi pion dari ancaman beteng hitam. Beteng F6, gajah mundur ke E1, selanjutnya pion G6 oleh hitam. Tidak berani ambil pion ini kawan yang terlihat gratis karena dia akan kehilangan gajahnya. Di sini Carlsen melanjutkan gajah D2 dan gajah D6. Persiapan ambil pion di backup oleh gajah di E3. Sekarang pion C5 memblokade akses gajah putih melindungi pionnya. Carlsen bermain dengan pion G4, raja hitam ambil pion B6. Carlsen sementara kalah satu pion. Beteng E8 oleh Carlsen, raja hitam C6, pion G5, mengancam beteng, tidak diperdulikan, raja ke D7 sama-sama memberikan ancaman bagi beteng putih. Beteng bergeser, di sini beteng F3 mengancam gajah, dilindungi oleh raja, selanjutnya raja hitam ke E6, dan Carlsen mengepin gajah hitam dengan beteng A6, raja bergeser menghindari pimpinan, dan beteng A7 skak. Raja mundur, selanjutnya beteng A4 mengincar pion C4, pion yang sudah tidak bisa di backup lagi. Gajah mundur ke E7 juga mengincar pion putih dengan dukungan beteng nanti. Beteng putih pukul pion C4, beteng G3 memberikan dukungan bagi gajah, dan selanjutnya Carlsen pukul pion C5 menantang pertukaran gajah. Terlebih dahulu hitam ambil pion putih G5 dan Carlsen menarik mundur gajahnya ke B4. Berkoneksi dengan pion kawan juga memberikan jalan bagi beteng. Di sini beteng G2 skak, raja D3, beteng G3 skak, raja ke C2, dan gajah pukul gajah lanjut Otsmoy dipukul balik oleh pion. Dan sekarang komposisi sudah jelas kawan, permainan seperti ini akan berakhir miss dengan komposisi pion dan perwira yang sama. Di langkah berikutnya saya tidak akan perlu menjelaskan langkah-langkahnya satu persatu karena sekarang endgame-nya adalah endgame teoretikal kawan.
Jadi sulit bagi kedua pemain akan mendapatkan progres yang bagus kecuali salah satu pemain akan melakukan blunder besar. Dan inilah kawan akhir dari permainan Magnus Carlsen di turnamen antar tim di Norwegia babak kelima ini melawan International Master Otsmoy yang berakhir dengan insufficient material. Dan dengan hasil remis melawan International Master seperti ini kawan, elo rating Magnus Carlsen otomatis minus 1 poin. Semoga permainan dari Magnus Carlsen ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.